Tuhan kasihilah kami. Korintus 8. Supaya dalam kami sanggup melaksanakan kedalam Kristus kasihilah. Berita yang terakhir, hasil dari rapat Dewan Kardinal yang berlangsung jam 9 pagi di Roma, jam 3 di Jakarta, adalah ini. Besok Rabu, artinya besok pagi-pagi jam 9, jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dari Casa Santa Marta, tempat beliau tinggal, lewat prosesi yang lumayan panjang, akan masuk ke Basilika Santo Petrus. Prosesi akan dipimpin oleh yang disebut Kepala Rumah Tangga Vatikan, seorang kardinal. Diputuskan juga bahwa pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 April mulai jam 10 pagi. Yang akan memimpin pemakaman adalah Kepala Dewan Para Kardinal yang namanya Kardinal Battista Re. Sesudah itu terus masih akan dilangsungkan yang namanya masa berduka cita selama beberapa hari. Karena beliau meninggal pada Paskah kedua, hari Senin. Dan dalam suasana kegembiraan Paskah. Jadi di satu pihak kita berdoa untuk melepas kepergian, tapi di lain pihak adalah menegaskan keyakinan iman akan kebangkitan. Dan kebetulan itu pada masa-masa di mana hari Minggu beliau menyampaikan pesan Urbi et Orbi, berkat terakhir, dan itu terangnya terakhir, sekaligus mungkin beliau juga akan semacam pamit ya, lalu ke lapangan hamba itu dalam kondisi di mana beliau sudah sangat rapuh begitu, lalu termasuk mengunjungi Suluh dengan mobilnya itu, dan masih sempat juga ada anak lalu diberkati. Dan ternyata itu ya, kalau orang bilang ya pamitan. Sedih banget pas tahu Pope Francis meninggal dunia, ikut merasa kehilangan karena beliau salah satu sosok yang penting
buat kami umat Kristiani dan buat aku pribadi juga gitu, karena perasaan baru kemarin mimpin misa Paskah, lalu sempat mencuci kaki narapidana di penjara dan lain-lain. Tapi setelah misa Paskah ini ternyata menjadi misa yang terakhir kali dipimpin oleh Paus sendiri dan akhirnya meninggal. Dan ngomongin Paskah juga, aku sempat merayakan Paskah di Vatikan dan pernah dipimpin oleh Paus Francis sendiri. Itu juga suatu mukjizat gitu, jadi aku ngerasa bersyukur gitu pernah dapat kesempatan misa yang dipimpin oleh beliau sendiri. Waktu itu kita di Vatikan, nggak direncanakan, dan ternyata aku malah bisa duduk di depan gitu, bisa menikmati misa yang dipimpin oleh Paus Francis sendiri. Jadi begitu sekarang kehilangan, ya boleh dibilang aku kehilangan sosok inspirasi juga ya, sosok yang mengajarkan bahwa mengasihi tanpa batas, bahwa mengasihi cinta itu bentuknya universal, tidak memihak, tidak memilih suku, budaya, agama, dan ras, dan tidak pilih-pilih orang. Bahwa mengasihi itu ya kepada siapapun tanpa pilih-pilih. Jadi yang pasti berduka. Terakhir, aku yakin Pope Francis pasti mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan intinya semoga semua ajarannya selama masa hidupnya, segala kasih yang dia sebarkan ke seluruh dunia bisa kita pegang terus. Bahwa Pope Francis sekarang sudah di surga, tapi hati dan ajarannya selalu bersama kita. Jadi kalau misa seperti biasa, dan itu juga biasa di dalam doa-doa arwah, karena bagaimanapun dikatakan dalam ini bahwa Paus ingin menampilkan bukan sebagai sosok yang hebat, suatu pejabat, tapi lebih menjadi seorang Kristiani biasa dan juga sebagai gembala. Jadi itu misa yang biasa, tidak ada sesuatu yang nanti doa-doanya adalah memang ada doa khusus, doa untuk arwah. Sedih ya, yang pasti sedih, turut berduka cita untuk Bapak Paus kita, Bapak Paus Fransiskus, dalam turut berduka cita gitu. Aku nyanyi, aku datang ke GBK sama istri gitu kan, jadi banyak banget tuh aura-aura positifnya di situ. Di GBK tuh kayak semacam ada suguhan Roh Kudus gitu di mana-mana gitu kan. Aku ngerasa tuh GBK tuh beda yang dari yang lain. Dulu gua ke GBK main bola sama dikunjungi Paus ke GBK itu beda. Suasananya, lingkungannya, semua tuh beda gitu. Jadi hawanya tuh adem banget gitu. Apalagi dia ngiderin kan, Bapak Paus itu kan kemarin datang, dia ngiderin naik apa mobil kan. Terus lambain tangan aku juga. Gitu. Jadi beda banget. Beruntung banget. Seluruh dunia nyari beliau loh, gitu loh. Dia mau datang ke Indonesia, terus ada di GBK deket banget kan dari sini, harus datang full itu kan. Semua umat Kristiani Katolik semua datang, semua yang luar biasa. Bukan hanya ke umat Kristiani, toleransi beragama juga beliau tuh saling menghormati banget gitu. Nah itu tuh nggak ada sara ya, suku, agama, ras, dan golongan, dan dia beliau nggak memikirkan itu gitu, memikirkan ada gimana mempererat toleransi beragama dan juga saling memeluk gitu. Itu tuh wah luar biasa. Peninggalannya adalah warisan rohani, warisan yang sangat kaya. Kita semua menyaksikan itu. Saya rasakan khususnya tentu bersama-sama dengan yang lain ya. Misalnya saya sebut ya, panitia penyambutan Paus bulan September yang lalu, itu anggota-anggotanya tidak mau bubar. Karena begitu terkesan dan begitu merasa terberkati dengan menjadi panitia itu, sehingga sampai sekarang grup WA-nya itu masih berlangsung. Mereka menyebut diri bukan panitia lagi karena sudah tidak ada panitia, tetapi namanya alumni panitia penyambutan Paus. Jadi bisa dibayangkan seperti apa hati mereka yang tergerak. Romo Ulun mungkin bisa lebih bercerita karena beliau adalah salah satu pemegang peran besar di dalam kepanitiaan itu. Paus ini kan baru datang ke Indonesia juga, membawa dampak juga untuk Indonesia tentang gimana citra ramahnya sebagai Paus. Mungkin orang-orang yang paling dipandang di agama Katolik dan juga di dunia. Jadi aku pikir banyak hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Paus. Jadi mudah-mudahan apa yang ditinggalkannya, legasinya untuk masyarakat Indonesia tentang perdamaian, tentang kerendahan hati, tentang apapun itu yang bisa menjadi
diingat oleh masyarakat Indonesia dan dunia tentunya. Yang juga sangat mengharukan adalah kesaksian dari beberapa teman dengan latar belakang iman yang berbeda. Semuanya memberikan kesaksian yang sangat baik. Paus Fransiskus itu bukan sekedar pemimpin gereja Katolik, tetapi adalah pribadi yang mewariskan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Jadi tidak memandang agamanya itu apa, tapi beliau adalah tokoh kemanusiaan. Dunia kehilangan paus yang meninggalkan kita di hari ini, tapi ya balik lagi banyak kabar baik, banyak pesan-pesan baik dari paus untuk kita semua. Yang paling baik adalah ya kita ini sebagai manusia, sudahkah kita berbuat baik untuk sesama umat manusia seperti apa yang paus lakukan? Karena beliau baru saja tahun lalu ya. Jadi pasti masih sangat menempel dengan banyak masyarakat, nggak hanya umat Katolik, tapi umat manusia yang ada di Jakarta, di Indonesia ini, karena mereka ada yang sempat salaman, bahkan pemuka agama dari agama apapun, Kristen, Buddha, Islam pun juga bertemu dengan paus. Ya buat saya sekali lagi ya, semoga kita bisa mengambil pesan baiknya dan kabar baik yang selama ini paus lakukan selama hidupnya.